boleh ragu sedikit kepada Allah Ta'ala bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi seorang hamba yang hakiki, yang dia gelisah untuk mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala dan dengan segala kerendahan hati dan mengakui segala kelemahan dan kesalahannya, dia hendaknya melewati hari-hari ini dengan penuh doa-doa. Jadi kehadiran kita dalam hari Jumat ini, janganlah ini menjadi suatu hal yang sementara di bulan Ramadan saja. Terkadang sebagian orang beranggapan bahwa Allah Ta'ala berfirman, bahwa aku akan dekat dengan Allah Ta'ala pada hari ini, untuk itu ibadah di bulan-bulan ini adalah cukup saja katanya. Ini merupakan sesuatu yang menipu jiwanya sendiri. Jadi hendaknya setiap mukmin terhindar dari hal seperti ini, pemikiran seperti ini. Jadi dengan kerendahan hati yang sempurna dan menjadi hamba Allah Ta'ala, berupayalah untuk meraih kedekatan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tidak pernah menjauh. Dia setiap saat dekat. Tapi kondisi si hamba itu dan penzahiran kedekatannya akan tampil ketika dia secara ikhlas meninggalkan sekutu-sekutu Allah Ta'ala selain Allah Ta'ala dan hanya tunduk kepada Allah Ta'ala. Ketika kondisi ini timbul, maka doa-doa kita pun akan terkabul dan kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita minta kepada Allah Ta'ala atau yang di dalam pandangan Allah Ta'ala itu terbaik untuk kita. Kita akan mendapatkannya. Jadi kita hendaknya memahami dengan sebaik-baiknya bahwa setelah tegak dalam kebaikan dan ketakwaan, kita bisa meraih maksud tujuan ini. Secara pribadi pun dan secara kejemaatan pun. Kita akan mendapatkan buah yang Allah Ta'ala telah takdirkan bagi kita, insya Allah. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa kita akan perlihatkan kerendahan hatian dan mengakui segala kelemahan, kesalahan kita, lalu kita berupaya untuk meraih Allah Ta'ala, maka buah pun dengan karunia Allah Ta'ala akan kita dapatkan. Di dalam manusia terdapat kesalahan, dia berdosa juga, dia melakukan kesalahan juga, tapi jika sebelum di dalam hatinya timbul rasa takut kepada Allah Ta'ala dan mengakui segala kesalahannya, dan dia ada takwa dalam dirinya, maka Allah Ta'ala akan menutupi segala dosa-dosanya. Dan pada akhirnya, dia akan dikabulkan. Jadi, yang paling banyak pada hari-hari ini, untuk diri sendiri, untuk kerabat sendiri, untuk anggota jemaat, untuk jemaat, hendaknya kita senantiasa berdoa supaya setiap kita mendapatkan ketakwaan. Dan untuk satu sama lain, ketika kita berdoa dari rumah, maka malaikat pun akan ikut serta dalam doa-doa kita. Dan keberkatan Ramadan dan hakikatnya, kehakiki, akan mendapatkan pemandangan hakiki dari keberkatan Ramadan ini. Kita akan secara abadi. Apa itu takwa? Takwa, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita mendapatkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, jika kita rasa takut, maka Allah Ta'ala akan menutupi segala kelemahan-kelemahan kita dan Allah Ta'ala akan menjaga kita. Kecuali kita berani untuk melakukan dosa, maka rasa takut kepada Allah Ta'ala akan hilang dari diri kita. Tapi jika disebabkan karena kelemahan-kelemahan kita melakukan dosa, lalu timbul rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa khawatir, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun. Makna dari takut kepada Allah Ta'ala adalah mencintai Allah Ta'ala. Jadi, jika
kita menzahirkan rasa cinta ini kepada Allah Ta'ala, terus, atau jika kita memiliki ini dalam diri kita, dalam hati kita, maka kita akan terhindar dari segala dosa-dosa tadi. Tapi syaratnya adalah kecintaannya hakiki, bukan kecintaan yang palsu. Allah Ta'ala mengetahui kondisi hati kita. Dia tidak bisa ditipu. Jika di dalam diri terdapat kecintaan, maka itu rasa takut kepada Allah Ta'ala akan menghentikan kita dari perbuatan yang buruk. Dan disebabkan karena kecintaan ini, kita akan terus mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang memiliki rasa gairat kepada hambanya, dia tidak akan membiarkan hambanya tadi sia-sia. Dan dia akan memberikan taufik untuk bertobat kepada si hamba itu. Tapi jika seorang manusia, seperti yang saya katakan, dia berani nekat untuk melakukan dosa, dan sehingga menyia-nyiakan benih ketakwaan dari dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan hukuman. Merupakan ihsan Allah Ta'ala. Jadi kita telah beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam berkali-kali menasihatkan kepada kita untuk tegak senantiasa dalam ketakwaan. Lalu Allah Ta'ala menganugerahkan nizam rohani kepada kita, yang untuk menegakkan benih ketakwaan tadi, Allah Ta'ala terus menekankan kepada kita. Lalu bulan Ramadan yang setiap tahun untuk menyemaikan benih ini, untuk membesarkan benih ini, Allah Ta'ala memberikan sarana kepada kita. Lalu untuk mengembangkan, menumbuhkan benih ini, untuk menjadikannya randum dengan buah-buah, Allah Ta'ala pun lakukan. Jadi dengan keberkatan bulan ini, untuk meraih limpahan karunia dari bulan ini, setiap kita harus berupaya untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Jika karena ketidakmampuan kita, maka Allah Ta'ala terkadang menunda doa-doa kita untuk seberapa lama, dan layaknya seorang ibu yang mencintai anaknya, yang sangat mengasihi anaknya, dia kadang menunda dulu pengabulan itu. Tapi ketika seorang anak karena cinta kepada ibunya, dia pergi kepada ibunya, maka sang ibu langsung memeluk anak itu. Bahkan sebelum itu, si ibu berkali-kali melihat si anaknya. Oh, apakah anak ini akan datang kepadaku atau tidak? Ketika si anak tadi datang kepada sang ibu, maka hilang rasa marah dari si ibu tadi. Jadi Allah Ta'ala yang merupakan maha pengampun, lebih dari si ibu tadi, seorang ibu, Allah Ta'ala melihat kapan anak hambaku akan datang kepadaku untuk bertobat, aku akan maafkan dia. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah Ta'ala begitu bahagianya atas taubatnya seorang hamba, lebih dari seorang yang kehilangan untanya di hutan belantara dan menemukannya kembali. Lalu dari bulan Ramadan, supaya kecintaan kepada Allah Ta'ala terus bertambah dalam hatinya. Jika melakukan, meskipun kesalahan yang dilakukan sepanjang tahun, tapi dia datang kepada Allah Ta'ala dengan niat supaya dia menerima taubatnya itu, maka Allah Ta'ala akan datang dengan berlari kepada hamba itu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, orang yang datang kepadaku satu langkah, maka aku akan datang satu melompat. Dan jika dia datang satu hasta, aku akan datang dengan lebih banyak lagi dari itu. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Jadi Tuhan yang lebih mengasihi daripada seorang ibu, dan untuk mengabulkan taubat hambanya dan menetapkan berbagai sarana untuk taubatnya seorang hamba, jika si hamba tadi tidak mengambil manfaat dari itu, maka itu merupakan kesialan hamba itu.
bagaimana gambaran kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba dapat ditarik dilihat dari contoh itu. Tapi pada hakikatnya lebih agung lagi dari itu. Allah Ta'ala sedemikian rupa cinta kepada hambanya, gambarannya tidak bisa kita tarik. Begitu agungnya. Dari itu jelas sekali, meskipun diberikan contoh bahwa pada hakikatnya bahwa kecintaan yang tinggi derajatnya, tapi kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya jauh lebih tinggi lagi dari gambaran duniawi yang kita lihat sehari-hari. Dan untuk menggapainya adalah sesuatu yang mustahil bagi hamba. Bagaimana kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya? Manusia itu sangat lemah dan memiliki ilmu yang terbatas. Allah Ta'ala merupakan wujud yang maha agung, yang maha tinggi. Kita tidak mengetahui bagaimana kondisi hati seseorang. Tapi kita tidak bisa memasuki hati orang lain. Kita hanya sebatas mengetahui bagaimana amalan orang itu saja. Bagaimana di dalam hatinya, itu kita tidak tahu. Dan sangat sulit untuk mengetahuinya. Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu bahwa bagaimana untuk memahami kecintaan Allah Ta'ala sampai jauh mana kemampuan manusia untuk itu. Hadrat Muslim Ma'ud menyampaikan dengan indahnya bahwa Allah Ta'ala yang tidak bisa kita fahami amalannya, bagaimana kita bisa memahami kondisi kecintaan Allah Ta'ala kepada si hamba? Kita tidak bisa memahami satu hal yang zahir, bagaimana kita bisa memahami kondisi kecintaan Allah Ta'ala? Jadi, bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, untuk menggapainya adalah suatu hal yang mustahil. Tapi meskipun demikian, dari permisalan, akan bisa diupayakan untuk mendekati kepada kondisi itu. Rasulullah SAW, bagaimana beliau SAW berupaya untuk menjelaskan kondisi itu. Saya akan sampaikan lagi contoh lain, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat perang Badar, ketika musuh kalah dan perang lebih kurang akan selesai, dan para pejuang kufar dia berupaya untuk kabur dari perang Badar itu. Mereka lari tunggang langgang dengan kuda mereka. Pada saat itu, ada seorang ibu datang ke peperangan itu dengan penuh gejolak semangat. Dia kadang mengangkat seorang anak, kadang anak lain. Ketika Rasulullah SAW memandang kondisi seorang ibu itu, bersabda kepada seorang sahabat, anak si ibu ini hilang, bantulah cari. Lalu bagaimana kecintaan si ibu tadi kepada anaknya, sedemikian rupa dia dikuasai rasa cinta itu, sehingga dia tidak berpikir sedikit pun bahwa ini merupakan medan peperangan yang bisa saja timbul resiko, bisa terkena dampak bahaya dari peperangan. Tapi dia begitu tergila-gila untuk mencari anaknya dalam peperangan itu. Dia ingin memeluk anaknya. Tapi ketika dia melihat bahwa itu bukan anaknya, lalu dia tinggalkan. Pada akhirnya, si ibu tadi mendapatkan anaknya, lalu dia memeluknya dengan penuh kasih sayang, mendekapnya dan mengasihinya, lalu dia lupa dengan dunia, lalu duduk di sana dengan anaknya itu, dengan penuh rasa cinta. Dia tidak khawatir sedikit pun bahwa ini adalah medan peperangan. Dia tidak khawatir sedikit pun bahwa di sini terdampar banyak sekali mayat-mayat. Dia hanya terfikir, dia tidak terfikir bahwa peperangan belum selesai secara seutuhnya. Dia bisa mendapatkan kerugian sebetulnya dari kondisi itu. Rasulullah SAW bersabda, kalian melihat ketika si ibu tadi mendapatkan anaknya, bagaimana dia duduk dengan penuh tenang. Sebelum itu, ketika dia mencari anaknya, bagaimana dia dengan penuh rintihan, tangisan untuk mencari anaknya. Dan tak berdaya melari ke sana kemari untuk mencari anaknya. Lalu beliau SAW bersabda, inilah misal Allah Ta'ala, kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya. Bahkan lebih lagi dari itu.
seorang hamba yang disebabkan karena dosa-dosanya, dia kehilangan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sedemikian rupa sedihnya, layaknya seorang ibu tadi yang begitu khawatir, sedih, mencari-cari